Aku menikah dengan pria yang ternyata menyimpan rahasia besar ini, namaku Rani. Dan ini adalah kisah bagaimana hidupku yang selama ini terasa sempurna, mendadak hancur dalam sekejap. Aku selalu percaya bahwa pernikahanku dengan Arif adalah sesuatu yang layak dipertahankan, sesuatu yang stabil. 5 tahun bersama, tidak pernah sekalipun aku merasakan keraguan akan cinta kami. Arif adalah suami yang baik. Dia perhatian, sabar, dan selalu hadir ketika aku membutuhkan. Namun beberapa bulan terakhir, sesuatu mulai terasa berbeda. Arif mulai lebih sering keluar kota untuk urusan pekerjaan. Awalnya, aku tidak terlalu memikirkan hal itu. Kariernya memang menuntut mobilitas tinggi, dan aku tahu dia bekerja keras demi masa depan kami. Tapi, kemudian ada hal-hal kecil yang membuatku mulai merasa tidak nyaman. Ia sering terlihat tergesa-gesa ketika ada pesan masuk di ponselnya, dan ia mulai membawa ponsel kemana-mana, bahkan saat mandi. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Satu malam, saat ia tidur lebih awal karena kelelahan setelah perjalanan dinas, aku mengambil keberanian untuk membuka ponselnya. Aku tahu ini salah, tapi rasa curiga yang kian membesar tidak bisa lagi aku abaikan. Aku berharap hanya menemukan pesan-pesan pekerjaan, mungkin obrolan ringan dengan teman-teman, atau apapun yang tidak signifikan. Tapi, yang kutemukan adalah sederet pesan dari nomor yang tidak aku kenal. Pesan-pesan yang tidak seharusnya ada. Sayang, aku tidak sabar bertemu besok. Hatiku berdegup kencang. Aku tidak langsung menyimpulkan apapun. Mungkin ini hanya kesalahpahaman, pikirku. Mungkin ini hanya pesan dari rekan kerja. Meski aku tahu dalam hati bahwa harapan itu terlalu naif. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan yang tidak bisa kuhentikan. Apakah Arif berselingkuh? Siapa wanita itu? Apa yang harus kulakukan jika ini benar? Aku ingin membahasnya langsung keesokan paginya, tapi aku takut. Aku takut kehilangan semuanya. Takut bahwa jika aku berbicara, semuanya akan runtuh. Selama beberapa minggu berikutnya, aku berpura-pura bahwa tidak ada yang berubah. Aku tetap tersenyum ketika Arif berbicara padaku, tetap mencium pipinya sebelum ia pergi bekerja, dan tetap mendengarkan ceritanya tentang rapat-rapat yang menurutnya melelahkan. Tapi di belakang semua itu, aku menyusun rencana. Aku mulai memperhatikan lebih banyak detail. Catatan perjalanan dinasnya, panggilan telepon yang lebih sering terjadi pada malam hari, bahkan parfum yang tidak pernah ia gunakan di rumah. Sampai akhirnya, satu akhir pekan, aku memutuskan untuk mengikutinya. Arif mengatakan bahwa ia akan pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan. Kebetulan, dia bilang ini hanya perjalanan semalam. Aku mengangguk seperti biasa, pura-pura percaya. Tapi kali ini, aku sudah bersiap. Aku menyewa mobil dan mengikuti Arif tanpa dia sadari. Mobilnya bergerak meninggalkan kota, dan aku mengikutinya dari kejauhan. Jantungku berdegup kencang setiap kali ia berbelok. Takut dia akan melihatku. Tapi, aku bertekad untuk tahu kebenaran. Setelah beberapa jam perjalanan, aku melihat mobilnya berhenti di sebuah hotel di pinggir kota. Tidak besar, tapi cukup nyaman. Aku melihatnya turun dari mobil dengan wajah yang santai, seperti tidak ada beban sama sekali. Dan di sanalah, seorang wanita menunggunya, tinggi, berambut panjang, dan mengenakan gaun merah. Mereka saling berpelukan. Hatiku hancur saat itu juga. Aku ingin keluar dari mobil, ingin menghampiri mereka dan berteriak. Tapi kakiku tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa duduk diam, menatap mereka dari kejauhan. Seperti orang bodoh yang menyaksikan hidupnya sendiri runtuh. Aku merasa seperti tidak ada yang tersisa dari diriku. Setiap kenangan, setiap tawa, setiap momen yang pernah kurasa berarti, kini terasa seperti kebohongan. Aku pulang malam itu dengan perasaan yang lebih kosong dari sebelumnya. Namun, aku masih belum siap untuk menghadapi kenyataan. Aku perlu tahu lebih banyak. Perlu melihat lebih banyak sebelum aku bisa berbicara. Jadi,
Aku memutuskan untuk menunggu, mengamati, dan berharap bisa menemukan cara untuk menyingkap lebih banyak kebenaran. Beberapa hari kemudian, aku melakukan hal yang tidak pernah kubayangkan akan kulakukan. Aku mengikuti wanita itu. Aku menemukan alamatnya dari catatan hotel, dan dari situlah semuanya mulai berubah drastis. Aku mendapati bahwa wanita itu tinggal di sebuah rumah yang sederhana, di pinggir kota. Saat aku memarkir mobilku di depan rumahnya, aku merasa seperti detektif yang sedang mencari jawaban. Meski aku tahu jawaban yang kutemukan mungkin akan lebih menyakitkan dari yang kubayangkan. Ketika aku melihat pintu rumah itu terbuka, aku siap untuk menghadapinya. Siapa dia? Apa hubungannya dengan suamiku? Tapi saat wanita itu keluar, yang mengejutkan bukanlah dia. Yang mengejutkan adalah melihat Arif keluar dari rumah itu bersama anak kecil yang memanggilnya Papa. Saat itulah aku menyadari sesuatu yang lebih menghancurkan. Arif bukan hanya berselingkuh. Dia memiliki keluarga lain. Wanita itu bukanlah sekadar selingkuhannya. Dia adalah istri sahnya. Dan anak itu adalah anaknya. Aku yang selama ini menjadi selingkuhan tanpa pernah tahu. Semua janji, semua pertemuan. Setiap kali dia memanggilku sayang, itu semua hanyalah kebohongan untuk menutupi kehidupan ganda yang ia jalani. Aku berlari kembali ke mobilku. Air mataku sudah tidak bisa lagi kutahan. Seluruh dunia terasa berputar di sekitarku. Bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya? Bagaimana mungkin selama ini aku hidup dalam kebohongan? Aku tidak bisa berhenti menangis sepanjang perjalanan pulang, dan rasa sakit itu terus menghantuiku sampai keesokan harinya. Aku akhirnya berani menghadapi Arif. Dia pulang seperti biasa, berpura-pura tidak ada yang salah. Aku menunggu sampai dia duduk di ruang tamu, dan dengan tenang aku bertanya, "Siapa wanita itu?" Dia terdiam. Matanya yang biasanya tenang kini dipenuhi kebingungan dan sedikit ketakutan. "Rani, aku bisa jelaskan. Tapi aku tidak butuh penjelasan lagi. Aku sudah tahu segalanya. Kamu sudah menikah dengannya, bukan? Dan anak itu, anakmu?" Air mataku mulai jatuh, tapi suaraku tetap tenang. Arif tertunduk. Dia tidak bisa membantah lagi. Kebohongannya akhirnya terungkap. "Kenapa kamu tidak pernah jujur padaku?" Suara itu keluar dari mulutku. Terdengar rapuh, namun penuh tuntutan. Arif tidak memiliki jawaban yang cukup kuat untuk menutupi kesalahannya. Dia hanya berkata, "Aku tidak pernah bermaksud melukai kamu, Rani. Aku mencintai kalian berdua." Tapi apa artinya cinta ketika ia dibangun di atas kebohongan? Malam itu, aku memutuskan untuk pergi. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan selanjutnya, tapi aku tahu aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku berhak mendapatkan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang nyata. Dan meski hatiku hancur, aku tahu ini adalah awal dari akhir. Akhirnya, aku menyadari bahwa aku harus memilih diriku sendiri. Karena dalam semua kekacauan ini, aku lupa untuk mencintai diriku sendiri.